Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera sahabat Ampuh dimanapun kalian berada. Semoga dalam keadaan sehat selalu dan tetap semangat. Kembali lagi di channel Ampuh Tutorial. Kali ini akan membahas tentang berita yang masih sangat hot sampai saat ini, yaitu tentang surat dari Menpan RB nomor B garis miring 1511 garis miring M SM0100 garis miring 2022 tertanggal 22 Juli 2022. Surat ini berisi tentang pendataan tenaga non-ASN di lingkungan instansi pemerintahan. Surat ini menindaklanjuti Surat Menteri Menpan RB nomor B185 MSM0203 2022 tanggal 31 Mei 2022. Sahabat ampuh dimanapun kalian berada, kalau kita melihat secara pertama saja dari perihal surat bahwa berarti pendataan non-ASN ini ditujukan untuk pegawai-pegawai honorer atau non-ASN yang berada di lingkungan instansi pemerintah. Berarti ini yang berada di pegawai-pegawai, kalau di madrasah berarti di madrasah negeri ya sahabat, atau di satuan-satuan kerja seperti Kementerian Agama Kabupaten, Provinsi, dan Pusat. Ini pendataannya untuk lingkungan instansi pemerintah ya sahabat. Kita garis bawahi dulu pendataan ini untuk para tenaga honorer atau non-ASN yang berada di lingkungan instansi pemerintah. Yang berisi surat ini adalah pada prinsipnya surat tersebut di atas dimaksud untuk mengingatkan para pejabat pembina kepegawaian bahwa sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018, guna mendorong setiap instansi pemerintah melakukan penataan pegawai non-ASN yang berada dan telah diangkat di lingkungan instansi masing-masing, guna mewujudkan kejelasan status, karir, dan kesejahteraan pegawai yang bersangkutan. Dalam hal ini, pegawai non-ASN yang telah bekerja di lingkungan instansi pemerintah yang berstatus sebagai non-ASN sesuai dengan pasal 99 ayat 2 yang menyebutkan bahwa pegawai non-PNS dalam jangka waktu paling lama 5 tahun sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat diangkat menjadi PPPK apabila memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan pemerintah ini. Oleh sebab itu, setiap pejabat pembina kepegawaian agar melakukan pemetaan pegawai non-ASN di lingkungan instansi masing-masing. Dan bagi yang memenuhi syarat dapat diikutsertakan atau diberikan kesempatan mengikuti seleksi calon PNS maupun PPPK dengan ketentuan sebagai berikut. Nah, ini ada ya sahabat, bisa dibaca. Suratnya sudah berseliweran banyak di internet. Pendataan pegawai non-ASN ini dimaksud untuk melakukan pemetaan dan mengetahui jumlah pegawai non-ASN di lingkungan instansi pemerintah, baik instansi pusat maupun pemerintah daerah. Untuk pemetaan tenaga non-ASN sebagaimana tersebut di atas, diharapkan kepada para pejabat pembina kepegawaian untuk melakukan langkah-langkah. Ini langkah-langkahnya ada ya sahabat. Nah, kalau kita garis bawahi sahabat, surat yang sudah beredar dan sekarang sedang dilakukan pendataan di lingkungan instansi masing-masing, baik pusat maupun daerah, begitu juga di lingkungan Kementerian Agama, baik pusat, provinsi, dan kabupaten, ini suratnya tertuju untuk pegawai non-ASN yang bekerja atau menjadi pegawai honorer di lingkungan instansi pemerintah ya, yang sudah saya sebutkan tadi. Berarti kalau guru di Satker Madrasah Negeri, baik MIN, MTSN, MAN, ini sedang diadakan pelaksanaan pendataan non-ASN. Kalau kita berbicara lebih lanjut, ini imbas dari bahwa tahun 2023 ini tidak akan ada tenaga honorer. Tapi tenaga honorer ini yang di instansi pemerintah ya sahabat. Nanti pasti akan timbul pertanyaan. Oleh sebab itu, melalui beberapa sumber yang saya rangkum, akan ada beberapa pertanyaan. Maka saya catat pertanyaannya sebagai berikut sahabat. Nah, di sini
Dengan adanya pendataan ini, berarti apakah guru pada madrasah swasta juga didata? Ini jawabannya, sahabat ya. Izin kami sampaikan penjelasan sebagai berikut. Pada ketentuan yang melatar belakangi pendataan non-ASN, semuanya menyebutkan bahwa pendataan non-ASN ini adalah yang bekerja pada instansi pemerintah. Nah, sahabat, yang bekerja pada instansi pemerintah. Kemudian muncul pertanyaan, apakah madrasah swasta termasuk instansi pemerintah? Jawabannya pasti tidak, karena madrasah swasta sama dengan lembaga-lembaga swasta lainnya, seperti sekolah swasta di sekitar Bapak Ibu atau universitas swasta, atau lembaga-lembaga swasta lainnya, sehingga tidak masuk dalam kategori instansi pemerintah, sebagaimana dimaksud dalam ketentuan. Selanjutnya nanti akan muncul kembali pertanyaan sahabat. Tapi guru-guru di madrasah swasta juga dapat honor dari APBN, dari pemerintah, yaitu honor dari BOS. Jawabannya sama, sahabat. Guru-guru di sekolah swasta juga dapat honor dari APBN yaitu BOS. Nah, walaupun dapat honor dari APBN pemerintah, syarat pendataan non-ASN ini sesuai surat Menpan bersifatnya kumulatif, sahabat. Tidak satu per satu poin ya. Artinya jika salah satu syarat tidak terpenuhi, maka tidak dapat didata. Dalam hal ini, pegawai swasta tidak termasuk dalam pegawai yang bekerja di instansi pemerintah, jadi tidak termasuk ya sahabat. Selanjutnya pasti muncul lagi pertanyaan, terus nanti tahun 2023 guru honorer di swasta diberhentikan dong. Siapa yang mengajar anak-anak kita? Jawabannya tidak, sahabat, karena yang diatur adalah pegawai non-ASN yang berada di instansi pemerintah, bukan tenaga-tenaga honor di swasta. Kami berikan contoh. Misal nih ya, ada masyarakat atau kelompok masyarakat yang mendirikan madrasah atau sekolah swasta, masa tidak boleh rekrut guru? Nanti yang mengajar siapa dong? Pendirinya? Kan nggak mungkin. Ya tentu tidak kan? Tentu yang mengajar ya guru, sehingga sekali lagi yang diatur adalah pegawai non-ASN yang di instansi pemerintah, bukan di lembaga swasta. Berarti kalau di lembaga swasta belum berlaku untuk masalah pemberhentian honorer, sahabat. Ini yang mau diberhentikan adalah di instansi pemerintah ya. Nah, Bapak Ibu, untuk saat ini memang kebijakan pemerintah melakukan pendataan pegawai non ASN itu yang berada di instansi pemerintah. Silakan cek surat Menpan 185 dan 1511. Semua menyebut pegawai non ASN di instansi pemerintah. Bisa jadi selanjutnya di waktu yang akan datang akan ada pendataan juga yang di non-instansi pemerintah. Sehingga saat ini kita fokuskan pada pendataan pegawai non-ASN yang di instansi pemerintah sesuai dengan surat Menpan tersebut. Lalu pasti muncul lagi pertanyaan, jika seperti itu berarti guru-guru honorer yang di swasta tidak memiliki kesempatan dong untuk diangkat menjadi aparatur sipil negara atau ASN. Jawabannya tetap mendapatkan kesempatan dong. Kan semua warga negara Indonesia yang memenuhi persyaratan dapat mengikuti seleksi calon ASN, baik CPNS maupun CPPK. Tujuan pendataan pegawai non-ASN di instansi pemerintahan ini adalah untuk pemetaan pegawai non-ASN yang di instansi pemerintahan dulu ya, bukan otomatis langsung diangkat menjadi ASN. Kalau hal itu ada mekanismenya sebagaimana disampaikan pada rapat yang sudah dilaksanakan tadi ya. Ini adalah pertanyaan imajiner yang saya rangkum dari rapat yang diadakan oleh Kementerian Agama. Nah, kemudian ada satu lagi pertanyaan, bagaimana dengan dosen-dosen yang di universitas swasta? Mereka juga dapat sertifikasi guru dan lain-lain. Jawabannya sama, universitas swasta bukan instansi pemerintah yang dimaksud, jadi bukan termasuk yang didata. Nah, demikian sahabat perihal penjelasan tentang surat ini, yang tentunya masing-masing kantor di kabupaten provinsi pasti ya sedang melaksanakan pendataan. Jadi saat ini pendataan ini dikhususkan untuk tenaga honorer yang berada di lingkungan instansi pemerintah atau guru-guru honorer yang berada di madrasah negeri dulu ya sahabat. Mudah-mudahan nanti kelanjutannya untuk yang di swasta juga ada pendataan agar kita semuanya sama ya sahabat. Tapi kalau perihal mau ikut CPNS atau CPPPK, mudah-mudahan
untuk CPPK guru di Kementerian Agama tahun ini atau tahun yang akan datang itu tidak dikhususkan lagi, dibuka untuk umum dan sudah ada wacananya seperti itu ya sahabat. Demikianlah video kali ini sahabat, mohon maaf apabila ada kekurangan, ada hal-hal yang kurang karena saya pribadi masih dalam bersemangat untuk belajar menjadi konten kreator. Silakan jangan lupa klik subscribe, like, atau dislike kalau tidak suka, komen silakan kalau ingin bertanya, kemudian share jika video ini bermanfaat. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.